Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah cerita yang hampir terlupakan oleh generasi muda. Namun bagi yang lebih tua, kisah ini selalu diceritakan dengan penuh rasa takut. Desa Tunggul, meski terkenal dengan keindahan alamnya, menyimpan sebuah misteri kelam yang tak banyak orang tahu. Tahun 1997, sebuah kejadian mengerikan mengguncang desa itu. Setiap tahun, pada malam tanggal 17 Agustus, di desa ini terjadi peristiwa yang membuat bulu kuduk merinding. Entah kenapa, malam itu selalu membawa kegelapan yang lebih pekat dari malam-malam lainnya. Masyarakat pun menyebutnya tumbal terakhir. Kisah ini berawal ketika seorang wanita muda bernama Sari, yang tinggal di pinggiran desa, mengandung anak pertamanya. Perutnya semakin membesar menjelang bulan Agustus. Namun, sejak awal kehamilannya, ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Sari berjalan melewati area hutan yang terletak di belakang rumahnya, dia merasakan ada yang mengikuti. Suara langkah kaki, berdesir halus seperti angin, namun selalu terasa dekat. Pada suatu malam, ketika Sari sedang berjalan menuju rumahnya setelah mengunjungi pasar, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang. Di ujung jalan, di bawah pohon besar, tampak seorang pria tua yang berdiri diam. Pakaian lusuh dan wajahnya yang keriput tak bisa menutupi tatapan tajam yang mengarah langsung padanya. Ketika Sari menghampiri pria itu, tiba-tiba pria tersebut menyapa dengan suara serak, "Kau akan melahirkan pada waktu yang tepat." Sari yang terkejut dan cemas berusaha mengabaikan dan terus melangkah. Namun suara pria itu bergema di telinganya. "Ingat, malam 17 Agustus, itulah waktu yang ditunggu." Keesokan harinya, Sari merasa ada yang tidak beres. Perasaannya cemas. Namun dia tidak bisa menjelaskan kenapa. Meskipun dirinya berusaha mengalihkan perhatian dengan mempersiapkan kelahiran bayinya, dia tak bisa menghindari rasa takut yang terus menghantuinya. Dikenal oleh warga sebagai wanita yang berhati lembut, Sari pun tetap berusaha tenang, meski kegelapan malam mulai terasa lebih pekat. Pada 15 Agustus, Sari merasakan kontraksi pertama yang cukup kuat. Ia segera dibawa ke rumah sakit desa. Namun, ada satu hal yang aneh. Tanggal kelahiran bayi tersebut diperkirakan akan jatuh pada 17 Agustus, tepat di malam yang selalu dihantui dengan cerita-cerita menyeramkan di desa itu. Warga mulai berbisik-bisik, akankah Sari menjadi bagian dari tumbal terakhir? Di tengah kecemasan yang semakin mencekam, Sari tak tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat. Entah apa yang sebenarnya terjadi di malam 17 Agustus. Namun setiap wanita yang melahirkan pada tanggal itu selalu terhubung dengan sebuah kutukan yang tak terpecahkan. Hari-hari menjelang 17 Agustus semakin terasa menekan bagi Sari. Kecemasan yang ada di dalam dirinya semakin menguat, seiring dengan cerita-cerita yang mulai terungkap di telinga warga desa. Beberapa ibu tua yang tinggal di dekat hutan mulai menceritakan kisah yang selalu dihormati dan ditakuti. Mereka mengatakan bahwa pada malam itu, setiap bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus tidak akan pernah hidup normal. Mereka adalah tumbal terakhir, anak-anak yang menjadi korban ritual gelap yang sudah ada sejak berabad-abad. Sari mencoba untuk menenangkan dirinya, berusaha mengabaikan cerita-cerita yang beredar. Namun, malam itu, tepat pada 16 Agustus, ketika dia sedang beristirahat di kamarnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seperti ada suara bisikan lembut yang datang dari luar jendela. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi suara itu begitu menggema di dalam kepalanya. Lalu, bayangan seseorang muncul di balik tirai jendela yang bergoyang perlahan. Sari mendekat dengan langkah ragu, perlahan-lahan membuka tirai untuk melihat siapa yang ada di luar. Namun, yang dia lihat hanya kegelapan malam yang pekat. Tak ada seorang pun yang tampak di luar sana. Hanya saja, ketika dia kembali ke tempat tiduran, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang seolah mengawasinya, sesuatu yang berat dan dingin di sekitarnya. Dia pun tak bisa tidur sepanjang malam itu. Matanya terus terjaga, memandangi dinding kamar yang hanya diterangi oleh cahaya bulan.
Suara detakan jantungnya terdengar begitu keras. Sementara dia merasakan hawa dingin yang semakin menggelayuti tubuhnya. Di luar, suara angin berhembus dengan aneh, seperti ada seseorang yang berbisik di dalamnya. Pagi berikutnya, Sari merasa tubuhnya sangat lemah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Matanya tampak lelah, dan rasa cemas semakin menyelimuti dirinya. Namun, dia mencoba untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Saat berjalan menuju sumur untuk mengambil air, dia bertemu dengan seorang nenek tua yang dikenal sebagai penjaga desa. Nenek itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam dirinya. "Nenek, apakah ada yang salah?" tanya Sari, cemas. Nenek itu hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Anak-anak yang lahir pada tanggal 17 Agustus tak pernah bisa bebas. Mereka lahir dengan takdir yang sudah ditentukan. Takdir yang mengikat mereka pada ritual yang sudah lama dilupakan oleh manusia." Kata-kata itu seolah menambah beban berat di hati Sari. Ia mencoba bertanya lebih lanjut, namun nenek itu sudah menghilang begitu saja, seolah-olah tenggelam dalam kabut pagi yang tebal. Tepat di malam hari, Sari merasa tanda-tanda kelahiran semakin dekat. Kontraksi semakin kuat dan rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi. Namun, saat dia terbaring di tempat tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang pelan, namun dalam dan jelas. Sari terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan rasa takut yang mulai membalut dirinya, dia berjalan menuju pintu. Ketika membuka, tak ada seorang pun di depan pintu. Hanya ada bau tanah lembab yang menguar, seakan ada sesuatu yang baru saja lewat. Waktu seolah berhenti, dan udara terasa semakin sesak. Ketika Sari kembali ke kamarnya, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat di jendela. Hanya sekilas, namun cukup membuat tubuhnya gemetar. Sari pun merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia elakkan lagi. Pada saat-saat seperti ini, dia mulai merasakan bahwa nasibnya sudah digariskan sejak lama, bahwa dirinya tak bisa lagi melarikan diri dari tumbal terakhir. Keesokan harinya, saat matahari terbenam dan malam datang lebih cepat dari biasanya, Sari merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang menyelimuti desa. Tanpa bisa dia kendalikan, perasaan ketakutan itu semakin menebal, dan dia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Pada 17 Agustus, sesuatu akan terjadi, dan Sari tidak bisa menghindarinya. Malam 17 Agustus akhirnya tiba. Desa Tunggul yang biasanya sunyi, malam itu terasa berbeda. Langit yang gelap, tak sepetak pun bintang terlihat. Seakan alam pun mendukung suasana yang menegangkan. Sari terbaring di ranjangnya, merasakan kontraksi yang semakin kuat. Ia tahu waktunya telah dekat, tetapi ia tak bisa menghilangkan perasaan cemas yang menyelimutinya. Seperti ada sesuatu yang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk datang. Suasana di luar rumahnya terasa begitu sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Namun kali ini angin terasa membawa sesuatu yang aneh, seperti sebuah peringatan. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk dengan pelan, tapi tegas. Sari yang merasa ketakutan, dengan langkah berat, berjalan menuju pintu. Dengan hati yang berdegup kencang, ia membuka pintu, namun tak ada siapapun di sana. Hanya sejuknya malam dan bau tanah basah yang menyengat hidungnya. Namun, tak lama setelah ia menutup pintu, sebuah suara mengerikan terdengar dari ruang tamu, suara seperti gesekan benda kasar yang menyentuh lantai. Sari menahan napas, takut untuk bergerak. Saat itu, ia merasakan suatu energi gelap mengalir di dalam rumah. Seketika ia berbalik dan melihat bayangan hitam bergerak cepat melewati ruang tamu, menuju ke arah kamar tidurnya. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuhnya. Apa itu? Apa yang terjadi? Pikirnya dengan panik. Namun, saat ia hendak berlari keluar dari rumah, tubuhnya terasa berat dan lelah. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Suara bayi yang masih di dalam kandungannya terdengar jelas dalam pikirannya, dan Sari tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dia kembali ke tempat tiduran, berusaha menenangkan diri, namun kegelapan itu semakin mencekam. Suara bisikan yang ia dengar malam sebelumnya kini semakin keras. Tumbal terakhir. Tumbal terakhir.
Suara itu berulang-ulang dalam pikirannya, semakin dekat dan semakin nyata. Dalam keadaan terjaga yang setengah tidur, tiba-tiba bayangan pria tua yang ia temui sebelumnya muncul di hadapannya. Pria itu berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kekosongan. Wajahnya yang keriput menua tampak lebih menakutkan di dalam kegelapan. "Kau sudah datang ke tempat yang salah, Sari," pria tua itu berbisik, suaranya serak dan penuh ancaman. Sari terperanjat, mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa. Pria itu melangkah lebih dekat, dan Sari merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, dan Sari merasa tubuhnya terangkat ke udara. Ada kekuatan tak terlihat yang menariknya keluar dari tempat tidur. Sari berusaha melawan, namun tubuhnya seperti tertarik oleh sebuah kekuatan yang tak terhindarkan. Dengan sekuat tenaga, ia meronta, namun semakin ia berusaha, semakin dalam ia terhisap ke dalam kegelapan yang semakin menyelimutinya. Pria tua itu tersenyum dingin, bibirnya bergerak perlahan seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kau adalah tumbal terakhir. Kau adalah bagian dari ritual yang telah lama menunggu." Suaranya bergema dalam ruangan, mengisi setiap sudut dengan kekosongan yang mencekam. Sari mulai merasakan punggungnya sakit, seolah ada sesuatu yang membebaninya, menekan dari segala arah. Dengan penuh usaha, ia mencoba untuk menatap pria itu sekali lagi, namun kali ini yang dia lihat bukan hanya pria tua itu, melainkan wajah-wajah lain yang tiba-tiba muncul di balik bayangannya. Wajah-wajah yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan, seolah terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak terlepas. Ketakutan yang membelit Sari semakin dalam. Apakah dirinya akan menjadi bagian dari mereka? Apakah bayi yang akan dilahirkannya benar-benar akan menjadi tumbal terakhir, seperti yang diceritakan nenek tua itu? Sari merasakan nafasnya semakin sesak. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, bayangan pria tua itu semakin mendekat. Sari tahu, saat ini, hidupnya tak lagi ada dalam kendalinya. Takdirnya sudah ditentukan sejak awal. Ketika dia mulai kehilangan kesadaran, suara bisikan itu terdengar semakin keras. "Tumbal terakhir, tumbal terakhir." Dan semuanya menjadi gelap. Namun, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Sebelum ia benar-benar hilang dalam kegelapan, Sari mendengar suara bayi yang baru lahir, menangis keras, begitu memekakkan telinga. Itu adalah suara bayi miliknya, namun tidak seperti bayi yang biasa. Suara tangisan itu membawa kekuatan gelap yang lebih besar. Apa yang akan terjadi pada bayi itu? Apakah benar bahwa bayi yang lahir pada 17 Agustus memiliki takdir yang begitu kelam? Kini, Sari tahu bahwa malam itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka kembali rahasia yang terpendam lama di dalam desa itu. Dan dengan suara tangisan yang menggema di kegelapan malam, kisah tumbal terakhir pun masih belum berakhir. Sari terbangun dalam kegelapan. Sesuatu yang aneh terasa di sekelilingnya, seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya bingung, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Namun, rasa sakit yang ia rasakan mengingatkannya bahwa ini bukanlah mimpi. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang menekannya, yang menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di sekelilingnya, hanya ada keheningan. Namun, suara tangisan bayi yang keras dan memilukan tiba-tiba terdengar kembali, menembus kegelapan yang menyelimutinya. Sari mencoba membuka matanya, namun penglihatannya kabur, hanya ada bayangan gelap yang menari-nari di hadapannya. Dia merasa ada yang mengawasinya. Ada kekuatan yang mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ketika matanya mulai terbuka sepenuhnya, dia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayi itu, bayi yang baru saja dilahirkannya, kini terbaring di sampingnya, namun tak seperti bayi pada umumnya. Matanya yang besar, hitam pekat, menatap Sari dengan tatapan kosong yang aneh. Bibirnya tidak menangis lagi, tetapi ada suara bisikan yang terdengar dalam kepala Sari, suara yang datang dari bayi itu sendiri. "Tumbal terakhir, tumbal terakhir." Suara itu bergema dalam kepalanya, lebih keras dari sebelumnya. Tanpa bisa ditahan,
Sari merasakan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa ia hindari, sesuatu yang sudah ditentukan untuknya. Bayi itu, yang tampak begitu biasa di pandangannya, ternyata bukanlah bayi biasa. Sesuatu yang mengerikan ada di dalam dirinya, sebuah kekuatan gelap yang menunggu untuk dilepaskan. Sari mencoba untuk bergerak, mencoba meraih bayi itu, namun tubuhnya begitu lemah. Di sekitar mereka, bayangan gelap mulai menyelimuti ruangan, seperti ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauan pandangan. Tiba-tiba, suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Kau tidak bisa lari, Sari. Takdir sudah dipilihkan untukmu. Begitu juga dengan bayi ini. Ia adalah bagian dari ritual, bagian dari kutukan yang tak bisa dihentikan. Sari merasakan rasa sakit yang begitu hebat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menghisap jiwa dan raganya. Tubuhnya terkulai, dan untuk sesaat, dia merasakan seperti terlepas dari dunia ini, terjebak di antara kehidupan dan kematian. Namun, suara bayi itu, suara tangisannya yang aneh dan penuh kekuatan, membawa Sari kembali ke kenyataan. Dia melihat bayangan pria tua itu muncul di dekatnya, wajahnya semakin mengerikan, seperti sesuatu yang bukan manusia lagi. Tangan pria itu terulur, memegang bayi yang terbaring di samping Sari. Sari mencoba untuk meraih anaknya, namun pria itu menahannya dengan kekuatan yang luar biasa. Bayi ini adalah tumbal terakhir yang telah dinanti-nanti, kata pria itu dengan senyum mengerikan. Ia akan membawa kita keluar dari kegelapan. Kini, kau telah menjadi bagian dari kami. Sari terdiam, kepalanya pusing. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini adalah akhir, bahwa dirinya dan bayinya tidak bisa terhindar dari kutukan yang telah mengikat mereka sejak lama. Dengan kekuatan yang tersisa, Sari mencoba untuk berbicara, suara yang hampir tak terdengar. Apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan terjadi pada anakku? Pria itu hanya tersenyum lebih lebar, dan dalam tatapan matanya yang gelap, Sari melihat bayangan-bayangan lain, wajah-wajah yang telah lama hilang, terperangkap dalam waktu. Mereka semua adalah bagian dari ritual yang sudah berlangsung berabad-abad. Wajah-wajah mereka terlihat penuh penderitaan, namun seolah terpaksa menerima takdir yang tidak bisa diubah. Mereka adalah bayangan dari masa lalu yang tak terlepas, yang kembali untuk melengkapi siklus yang tak pernah berakhir. Tumbal terakhir ini akan membuka jalan bagi mereka yang sudah lama menunggu, kata pria itu pelan, dan kutukan ini akan terus berjalan, tak ada yang bisa menghindar. Sari merasakan jiwanya semakin lelah. Namun, saat bayinya menangis dengan suara yang lebih keras, lebih menyeramkan, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bayi itu bukan hanya korban, melainkan juga pemegang kunci dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, lebih mengerikan dari sekadar kutukan biasa. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Sari menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari. Dia telah menjadi bagian dari siklus yang tak pernah berhenti. Ritual ini akan terus berlanjut, dan tumbal terakhir ini akan menjadi penghubung antara dunia yang gelap dan dunia manusia. Dengan suara bayi yang mengerikan itu, Sari tahu bahwa hidupnya, dan kehidupan anaknya, telah dibawa ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tak ada lagi jalan keluar, tak ada lagi harapan. Segalanya telah ditentukan. Dan begitulah, malam itu berakhir, dengan satu bayi yang lahir pada tanggal 17 Agustus, membawa kutukan yang tak akan pernah terhapus, mengikatnya pada takdir yang telah lama ditunggu. Kisah tumbal terakhir ini akan terus berlanjut, menyisakan ketakutan dan kegelapan yang abadi.